Aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala menjadi pemimpin, dan aku Tuhan sendiri menjadi Allah mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Kita hari ini peringati Santo Carolus Borromeus. Mari dengan berhati kita bersama dengan seluruh umat kongregasi dan mereka yang menggunakan nama Carolus Borromeus, khususnya para suster-suster yang sungguh-sungguh bekerja dalam bidang kesehatan, khususnya rumah sakit Carolus. Kita berdoa untuk mereka agar punya semangat seperti Carolus Borromeus, dengan rendah hati bersama dengan mereka semua. Kita juga berdoa untuk mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Sadarkan kekurangan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala pembaharuan, kuatkanlah kiranya dalam umat-Mu semangat yang menjiwai uskupmu, Santo Carolus Borromeus. Semoga gereja-Mu selalu diperbaharui dan semakin menyerupai Kristus sehingga sanggup menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara terkasih, kalian senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi lebih-lebih sekarang waktu aku tidak hadir. Sebab Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kalian tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Maka kalian akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Dengan demikian, aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa tidak sia-sialah aku berlomba dan berjerih payah, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bergembira dan bersukacita bersama dengan kalian. Dan kalian pun hendaknya bergembira dan bersukacita bersama aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidup. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah kalian bila dinistakan nama Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah berbantah-bantah, bersungut-sungut kalau mengerjakan sesuatu, mewartakan kerajaan Allah. Jangan takut dan gentar kepada manusia, pada dunia, sehingga akhirnya Paulus mengatakan, "Aku sudah tidak lagi bersama-sama denganmu." Tuhan akan melindungi dan selalu yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan roh, selalu hadir dalam diri kita. Sesuatu yang baik, sesuatu yang berasal dari Allah sendiri pasti akan membuat damai banyak orang, meskipun dunia seringkali tidak menerimanya. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus berkata kepada para muridnya, bagaimana orang kalau tidak meninggalkan ayahnya, ibunya, anak-anaknya, istri, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak mengikuti aku. Betapa berat memang mengikuti Tuhan, harus meninggalkan segala-galanya. Artinya tidak secara harafiah, tapi yang menjadi prioritas, yang menjadi utama adalah Kristus. Seringkali orang tidak mau melepaskan segala sesuatu, bahkan yang hadir dalam dirinya ketika Yesus dinomorduakan. Oleh karena itu, mari kita duduk mempertimbangkan seperti juga dalam perumpamaan yang diberikan Yesus. Kalau orang membangun sebuah rumah, siap-siap dulu. Pertimbangkan apakah dananya cukup atau tidak. Jangan asal membuat dasarnya tapi nggak bisa menyelesaikannya. Begitu juga dengan rencana-rencana apapun. Kita duduk berpikir, berdiskusi, mempertimbangkan, dan akhirnya ketika semuanya siap baru laksanakan. Itu adalah sebuah perumpamaan yang sederhana, tetapi memang bisa kita laksanakan kalau kita mau mengikuti Tuhan. Bersama-sama kita mohon rahmat-Nya agar kita pun dapat mempertimbangkan rencana hidup kita untuk melayani Dia dalam pekerjaan, dalam semua pelayanan kita kepada Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, kantor ataupun usaha ataupun semua bidang-bidang pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Kenapa? Allah selalu hadir menyertai kita kalau kita bergantung dan selalu berdoa, mohon kekuatan kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
semesta alam semua kemurahan-Mu, kami terima roti yang kami siapkan dari nasi bumi dan dari usaha manusia. Bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus, bagaimana yang namanya campuran air dan anggur. Tidak Tuhan, sebagaimana kami terima anggur yang kami siapkan ini nasi pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama. Bapa, cucilah aku, bersihkan aku dengan dosa. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya roti anggur yang kami sajikan di altar pada peringatan Santo Carolus Borromeus. Ia telah melaksanakan tugasnya sebagai gembala umat dengan teliti dan penuh pengabdian dan berjasa karena keutamaannya. Semoga demikian pula usaha kami menghasilkan buah yang tahan uji demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami katakan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur padamu, sebab Engkau senantiasa selalu menyertai kami umat. Sebab Santo Carolus Borromeus, uskup, telah Kau angkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sungguh segala kekudusan maka kami kuduskanlah persembahan ini pancuran roh-Mu, agar bagi kami di tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, ucap syukur kepada, lalu memecahkan roti itu dan memberikan pada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuh yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih.
dalam satuan dengan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta Imam Yakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah hambamu Pak Dias, Pastor Dias, yang 2 hari yang lalu kau panggil menghadap hadiratmu. Kami juga berdoa untuk pasangan ganteng bersama dengan istrinya, genap sudah 2 tahun. Kau berkati dalam perkawinan suci, berkatilah keluarga mereka, 2 keluarga besar mereka, dan juga untuk anak kami, kakak kami, saudara kami, anak mereka beri kekuatan. Juga untuk kami semua yang mengharapkan kekuatan, tidak terbantah-bantah, tidak mengeluh, untuk tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang berasal daripada. Kasihilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan yang baik. Sama Santa Maria Perawan Bunda Allah, Satu Yosef mempelai yang suci, bersabar rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan terus memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Saudari, saudaraku yang kekasih, lihatlah, pandanglah, inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Bersama Kristus yang kita terima pada hari ini, mari kita terima Dia yang hari ini kita dengar sabdanya dalam komuni batin yang setiap hari kita terima. Bagaimana Ia menyerukan, bila engkau membangun sebuah rumah, pertimbangkanlah dulu, rencanakanlah, hitunglah segala sesuatu, tidak hanya asal membuat. Dan di tengah
perjalanan kita akan berhenti karena cuma ambisi, tidak memikirkan masak-masak segala sesuatu. Tuhan Yesus yang kami terima, kami bersyukur atas kemurahan setiap hari sehingga kami boleh mendengarkan firman bersama Rasul Paulus, jemaatmu di Filipi. Kau mengatakan melalui Rasul Paulus, jangan berbantah-bantah, bersungguh-sungguh ketika bekerja melayani Engkau dalam diri sesama kami. Mampukanlah kami juga tidak berbantah-bantah, tidak bersungguh-sungguh dalam semua pekerjaan-pekerjaan kami. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kurnia cinta kasih-Mu telah kami sambut. Kuatkanlah kiranya semangat kami, agar kami pun setia dalam mengabdi dan berkorban dalam cinta kasih, agar kami pun setia dalam pengabdian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Eucharistia peringatan Santo Carolus Borromeo sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus.